things go bad for you, then things are going bad for you. Anytime. Kalian bisa menggunakan pesan kalau ada PP-nya ada, fenomennya ada, pertama yang tanggal 0 fenomennya kan, kemudian P-nya lagi ada, P-nya ada dapat dari mana? Dapat dari simbol. Ya, berarti kalau mau cari A gimana caranya? Selama rumus PP dikurang P0 dibagi saat mengeluarkan data, tadi kan sudah dibilang ya, kalau kita mencari kecepatan pertama itu kan berarti PP 1 dikurang P0 dari P ya. Mencari A2 sama PP 2 dikurang P0 1 dibagi P. A3 juga seperti itu, PP 3 dikurang P0 2 dibagi P. Ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, kita itu mau mencari percepatan. Ya, percepatan itu bergantung dengan waktu. Ya, maka sebisa mungkin kita waktunya dibuat konstan. Yang kita ubah adalah gaya kenapa dia menghasilkan ini yang berbeda-beda. Kan ini kita cari nih, gaya yang berbeda-beda kan. Betul nggak? Logikanya, kalau misalkan ibu mendorong Raya dengan ibu mendorong orang yang lebih kecil badannya dari Raya, kan gayanya berbeda kan? Akan menghasilkan sesuatu yang berbeda kan? Iya, kan yang harus divariasikan adalah gayanya. Tapi kalau misalkan nggak praktikal, kan variasikan maksudnya boleh. Ya, karena di sini kan konsepnya kita mau mencari mereka, maka kayaknya dibuat sama. Biar kalian bisa melihat apa sih pengaruh dari variasi gaya terhadap kecepatan. Ya, jadi dalam percobaan atau dalam penelitian kita mengenal istilah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang kita ubah-ubah, kita otak-atik. Nah, sedangkan variabel terikat ini adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Jadi kalau kita otak-atik, kira-kira pengaruhnya apa nih sama si variabel terikat? Nah, jadi dalam percobaan kita ada ini yang menjadi variabel bebasnya adalah si gaya, dan yang menjadi variabel terikatnya adalah siapa? Kecepatan. Jadi gayanya diubah-ubah, apa yang akan terjadi dengan kecepatannya? Kecepatannya juga akan berubah. Paham sampai sini? Pertanyaan dari Paulus, sekali boleh dari Boleh bertanya nggak? Boleh. Gimana kalau yang kami variasikan itu waktunya bukan gayanya? Gimana kalau yang variasi? Itu waktunya bukan gayanya. Waktunya bukan gayanya. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau coba menjawab? Ya, boleh. Beri. Silakan aku. Karena ada dari kelompok berapa? Sedangkan saya pembicaranya dari kelompok 3. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Fauziat. Fauziat tadi bertanya gimana kalau yang kita variasikan itu waktunya bukan gayanya. Boleh saja, namun pada praktikum kita kali ini yang kita fokuskan itu kita itu memvariasikan gayanya. Kenapa kita variasikan gayanya saja? Karena untuk menghasilkan kecepatan yang berbeda-beda itu kita membutuhkan gaya yang berbeda juga. Nah, kalau nanti kita variasikan waktunya, akan kemungkinan besar menghasilkan kecepatan yang sama pada satu benda yang masanya sama. Paham nggak? Oke. Jadi intinya kalau kita variasikan waktunya, maka kecepatannya itu pasti akan sama pada 3 kali percobaan itu. Silakan kalian boleh langsung praktek dari ide-ide melihat bagaimana It goes la 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 la.
bad for you, then things are going bad for me. It goes la 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 la. That's how it goes. If things go bad for you, then things are going bad. It goes la 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 la. That's how it goes. If things go bad for you, then things are going bad. It goes la 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 la. That's how it goes. If things go bad for you, then things are going bad. It goes la 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 la. That's how it goes. If things go bad for you, then things are going bad. It goes la 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 la. Oke, sudah hampir 45 menit berlalu. Sekarang waktunya salah satu kelompok untuk mempresentasikan sebagian dari pekerjaan yang sudah dia lakukan. Mungkin kelompok Raya nah, kelompok Dewi boleh. Dewi dan siapa boleh? Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada percobaan yang pertama yaitu kami dengan beban crochet dengan masanya yaitu 40 kg, gaya yang kami gunakan yaitu 17 meter. Kemudian setelah kecepatan akhir atau speednya itu 4,3. Lalu setelah kami cari percepatannya dengan rumus yang ini, jadi speednya itu 4,3 dikurang kecepatan awalnya ke 0 dibagi 20. Jadi hasilnya 0,43. Kemudian percepatan yang ini 0,43 dikali dengan 40 masanya. Hasilnya 17,2. Lagi? Satu data lagi. Kemudian kami menggunakan gaya ini yaitu 21 Newton. Tertera kecepatan akhirnya yaitu 5,3. Kemudian dengan mencari rumus seperti tadi mendapatkan hasil yaitu 0,53.
Newton, ternyata setelah dihitung hasilnya kurang lebih sama 17,2. Berarti ini menunjukkan bahwa data kalian mendekati benar, bisa dikatakan benar, ya sudah akurat, ya walaupun belum terlalu presisi. Kemudian lagi percobaan yang kedua, gaya yang diberikan oleh kelompok Denny dan Nadila 21 Newton, ya kan secara praktek 21 Newton, secara teori kita hitung menggunakan rumus percepatan kali massa hasilnya 21,2, artinya benar, akurat juga. Kok bisa tuh ada selisih komanya? Iya dong, pasti detik kan, tadi ada selisihnya juga kan? Iya, itu yang membuat ada selisih pada hasilnya. Jadi hasil percobaan dari kelompok Denny dan Nadila bisa dikatakan bagus. Jadi close. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya nanti dengan subbab yang baru. Kita akan mencari gaya geser ya, karena percepatan sudah selesai. Namun sebelum kita tutup kelasnya, adakah dari kalian yang ingin memberikan refleksi atau kesimpulan nih dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Coba, silakan. Silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat untuk hari ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai tersebut dengan rumus-rumusnya, dan juga saya juga paham dengan rumus JLBB tersebut. Yang mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Reza. Ada lagi? Ya. Nah, jadi pada intinya adalah kita bisa membuktikan bahwa fisika itu tidak hanya bisa dihitung menggunakan rumus, tapi bisa langsung dipraktekkan menggunakan simulasi yang ternyata mudah sekali, ya kan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup kelasnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga sehat-sehat terus.